Salam, selamat pagi dan selamat bertemu dengan Anda semua. Sekali lagi pada pagi hari ini di udara kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan bagi kita semua. Nah saudara yang sekasih di dalam Tuhan, kita sekarang ini sudah masuk di dalam gelombang yang kedua, di dalam PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan kita. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, mengapa PKP ataupun MCO ini dilanjutkan? Nah, dalam pengertian saya, satu adalah karena penularan penyakit virus corona ataupun COVID-19 ini belum nampak menurun. Dan yang kedua, masih ramai orang yang degil, tidak mau mendengar arahan ataupun perintah PKP ataupun MCO, sehingga usaha pemerintah kita untuk membendung, memutuskan penularan jangkitan virus corona itu gagal. Kalau semua orang stay at home, tinggal di rumah, penularan wabak itu dapat dibendung ataupun dapat diputuskan dengan cepat. Nah, di dalam sosial media keluar satu kalimat ataupun satu slogan baru yang diwar-warkan, yaitu stay home, stay safe. Waktu membaca slogan baru itu, Tuhan letakkan satu rema di dalam hati saya. Maka pada pagi ini, saudara yang sekasih di dalam Tuhan, saya ingin menarik pelajaran daripada slogan baru itu sesuai dengan rema yang Tuhan taruhkan ataupun letakkan di hati saya. Nah, apa slogan baru yang baru saya sebut tadi? Anda masih ingat? Stay home, stay safe. Maksudnya itu adalah tinggal di rumah Anda selamat. Tinggal di rumah Anda selamat. Tuhan mengingatkan saya dengan satu perumpamaan tentang seorang anak muda yang meninggalkan rumahnya, yaitu rumah bapaknya, dan pergi ke suatu negeri yang jauh. Pertanyaan, apa yang terjadi dengan anak muda ini? Jawaban, dia mengalami ancaman, penderitaan, dan hidup merana. Ia hidup merinsah di luar rumah bapaknya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat teks bacaan, yaitu di dalam Lukas bab yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Mari kita lihat. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bahagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihkanlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Nah, mari saya ajak kita semua berdoa datang kepada Tuhan dulu sebelum saya lanjutkan. Kita minta supaya Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih, sekali lagi Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kami dapat bertemu di udara Tuhan, untuk saya dapat menyampaikan isi hatimu pada pagi hari ini. Siapapun yang mendengar Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang tanpa batasan, Roh Kudus berkarya dan berbicara kepada setiap pribadi kami, supaya Tuhan firman-Mu ini disampaikan dengan penuh jelas Tuhan, dengan penuh kuasa, sehingga itu menusuk dalam hati kami dan menegur, mengingatkan kami dan membangkitkan roh kami dan menyadarkan kami. Tuhan, kiranya kami berada dalam situasi keadaan anak muda ataupun anak bongsu ini. Roh Kudus, Engkau ambil tempat seluruhnya Tuhan sepanjang kami mendengar ini. Segala kuasa-kuasa yang asing kami tolak singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di udara, yang ada di bumi dan di bawah bumi. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kuasa itu dilucutkan, disingkirkan. Dan aku mengizinkan hanya Roh Kudus Tuhan yang berbicara pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini secara rohani juga banyak orang percaya yang telah meninggalkan rumah, seperti anak muda ini tadi. Dan Bapa Surgawi sedang memanggil Anda, saudara dan saya, kita pulang, tinggal di rumah Bapa. Katakan semua, tinggal di rumah Bapa. Karena di luar rumah Bapa itu tidak ada keadaan yang selamat. Penuh dengan ancaman, penuh dengan godaan, penuh dengan segala macam yang hanya ingin menghancurkan kehidupan kita, seperti virus corona ini. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, bila Anda keluar dari rumah, Anda akan terdedah dengan segala macam bahaya yang ada di luar sana. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, apa maksud seruan stay at home ini? Saya ingin mengajak kita untuk memberikan perhatian. Ada 3 pelajaran yang kita akan belajar bersama pada pagi hari ini daripada tema stay home, stay safe ini. Yang pertama, seruan stay at home ini, it's a call to come back into a relationship. Ini adalah satu panggilan untuk kembali dalam satu perhubungan dengan Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat 13 itu, nah, yang berkata, beberapa hari kemudian anak bongsu itu telah menjual seluruh bahagiannya itu, lalu pergi ke suatu negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak ini telah meninggalkan
rumah bapaknya. Dia telah keluar daripada rumah bapaknya. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, nah kita lihat di situ anak muda ataupun anak bungsu ini, dia meninggalkan rumah bapa. Seperti ayatnya tadi katakan, dia pergi ke suatu negeri yang sangat jauh. Anak bungsu itu telah memilih untuk keluar daripada rumah bapaknya. Anak bungsu ini, nah saudara yang sekasih dalam Tuhan, dia telah diberkati itu oleh bapaknya. Anak bungsu ini mendapat bahagiannya, warisannya. Dan dia buat satu keputusan untuk keluar daripada lingkungan penguasaan bapaknya. Dan seterusnya, anak bungsu ini, dia pikir, wow, saya sudah mendapatkan harta, warisan, bahagian saya. I can handle it myself. Saya dapat menguruskan semuanya dengan sendiri. Maka dia keluar dari rumah. Dia membawa hartanya itu dan dia pikirkan dia boleh mengendalikan kehidupannya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Dia pergi jauh dan dia memutuskan hubungan dan tidak mau ada apa-apa lagi dengan orang tuanya. Nah, ini adalah satu gambaran kehidupan banyak anak-anak Tuhan juga pada hari ini. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, satu, ada di antara anak Tuhan, ini khususnya anak muda, yang mana sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia sudah diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kemudian dia memilih untuk menjalankan kehidupannya sendiri tanpa penguasaan Tuhan. Khususnya anak-anak muda yang baru selesai kuliah, dia mulai mencari pekerjaan. Saya berikan contoh beberapa anak-anak muda yang pernah saya layani dalam waktu pelayanan ini. Nah, orang muda sejak mendapat pekerjaan itu dia mulai sibuk dengan pekerjaannya. Puji Tuhan, diberi Tuhan dengan pekerjaan. Namun dia mulai melupakan Tuhan. Pekerjaannya, keuangannya itu menjadi Tuhannya. Sama seperti anak muda ini tadi, dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan harta, tapi kemudian dia meninggalkan rumah bapaknya. Nah, banyak anak-anak muda, banyak anak-anak Tuhan juga dalam keadaan yang demikian. Dan itu sangat menyedihkan. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat mengetahui apakah kita masih berada di dalam rumah Tuhan ataupun berada dalam perhubungan, relationship dengan Tuhan dalam hal keuangan kita. Saudara, adakah, ini satu pertanyaan bagi saudara, apakah engkau masih memberi persembahan Anda kepada pekerjaan Tuhan? Di dalam hal persembahan persepuluhan yang diajarkan oleh Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Persembahan kasih Anda. Adakah engkau membawa persembahan Anda kepada rumah Tuhan? Adakah engkau memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Nah, saudara yang sekasih di dalam Tuhan, apakah engkau ada hati yang mau menolong orang miskin? Adakah engkau memiliki hati yang bermurah untuk membantu orang yang susah, janda seperti firman Tuhan katakan? Nah, di situ kalau hari ini Anda tidak melakukan ini, jangan-jangan engkau juga sudah meninggalkan rumah bapa Anda. You don't do anything that is related to the Father's heart. Jadi itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan mau saudara dan saya mengevaluasikan keadaan kehidupan kita. Apakah kita masih berada di dalam hubungan dengan Dia? Karena hati Tuhan itu adalah kita selalu mempergunakan segala apa yang ada pada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan yang seterusnya, bagaimana saudara yang sekalian dalam Tuhan, ini satu bahagian lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, khususnya secara pribadi. Anda pribadi yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda, secara pribadi dan juga secara keluarga. Nah, orang muda pada masa bujangnya itu akan datang, puji Tuhan, datang kepada pastor, kepada pemimpin gereja untuk didoakan supaya mendapat pasangan hidup. Dan memang itu baik.
Dan saya sebagai pastor juga sangat menggalakkan setiap anak muda, belum ada teman hidup, minta supaya didoakan Anda mendapat pasangan hidup. Amin. Nah kemudian anak muda ini dipertemukan dengan pasangannya. Dan kemudian mereka berkawin. Tetapi yang sedihnya, banyak anak-anak Tuhan ataupun anak-anak muda ini selepas berkawin, jarang sekali melihat mereka datang beribadah di gereja atau aktif melayani Tuhan lagi. Pertanyaan juga pada pagi hari ini bagi Anda, bagaimana untuk mengetahui apakah Anda masih ada di rumah Tuhan atau ada perhubungan relationship dengan Tuhan dalam hidup Anda pribadi? Ada tidak engkau mengambil waktu sendiri bersama dengan Tuhan? Do you spend time with God in your own personal life? Di tempatmu sendiri, bukan yang di bangunan gereja. Apakah engkau mengambil waktu untuk memuji, menyembah, berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Tidak kira di mana Anda berada. Mungkin engkau berada di offshore, engkau berada di kalangan orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah engkau masih ada perhubungan dengan Tuhan? Ini yang menjadi persoalan pertanyaan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini di dalam poin yang pertama ini. Nah saudara yang sekalian dalam Tuhan, sekiranya engkau tidak melakukan itu, ia menggambarkan Anda sudah meninggalkan rumah Bapa. Saudara, itu menggambarkan bahwa engkau sudah tidak ada relationship dengan Tuhan. Walaupun engkau mengatakan engkau seorang Kristen. Saudara, Tuhan sedang memanggil Anda kembali dalam perhubungan dengan Dia pada pagi hari ini. Dan juga sebagai ketua keluarga, ini satu pertanyaan bagi orang tua. Apakah engkau ada dalam rumah Bapa ataupun di dalam hubungan dengan Tuhan Bapa kita? Di rumah, adakah engkau memiliki satu masa yang kau khaskan untuk membawa anak-anakmu itu bersekutu dengan Tuhan? Apakah engkau ada meluangkan waktu bersama sebagai satu family altar untuk bersekutu dengan Tuhan? Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kalau kehidupan kerohanian Anda hanya bergantung dengan ibadah di bangunan gereja ramai saja, saya meragui engkau mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Engkau sedang berada ataupun engkau berada di dalam rumah Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang sekasih dalam Tuhan, karena kekristenan itu adalah membicarakan tentang hubungan atau relationship, bukan hadir di suatu bangunan yang orang ramai datang untuk beribadah bersama. Kekristenan adalah membicarakan tentang hubungan. Maka itu sebabnya di dalam waktu seperti ini kita tidak ada pertemuan yang ibadah raya berkumpul di satu bangunan bersama-sama. Kita masing-masing berada di rumah kita sendiri. Apakah engkau ada mengambil waktu bersama dengan keluarga Anda, memimpin anak-anak Anda, cucu cicit Anda yang ada bersama dengan Anda pada saat ini, untuk datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Ini yang isi hati Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini kepada Anda. Jika Anda tidak melakukan semua ini, engkau hanya menunggu ada orang yang membawa Anda, saya meragui Anda memiliki ada hubungan dengan Tuhan, relationship with our God the Father. Haleluya. Maka itu sebabnya pada pagi hari ini atau siang ini, mari saudara yang sekasih dalam Tuhan, kembali ke rumah Bapa. Come into relationship with our Father. Haleluya. Nah poin yang kedua yaitu maksud seruan stay home ini adalah it's a call to come under God's protection. It's a call to come under God's protection. Ianya satu panggilan untuk berada di bawah perlindungan ataupun naungan Tuhan. Sekarang ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, jika Anda keluar rumah, Anda akan terdedah dengan bahaya. Virus
Corona ataupun COVID-19 ini. Itu sebabnya pemerintah kita mengingatkan kita supaya tinggal di rumah. That's why the second wave, gelombang kedua ini dilanjutkan PKP ini supaya kita tinggal di rumah. Karena bila tinggal di rumah, Anda akan selamat. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan, anak muda yang keluar dari rumah bapaknya ini, dia terdedah dengan bahaya, dengan ancaman, dan dari dunia yang liar ini. Banyak orang Kristen membaca Mazmur 91. Puji Tuhan kalau Anda melakukannya. Memang digalakkan untuk kita mengistiharkan itu. Apa katanya dalam ayat 1 dan 2? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Tetapi pertanyaan saya pada pagi hari ini, berkesankah, efektifkah ayat firman Tuhan itu bagi Anda jika Anda hidup tanpa perhubungan dengan Tuhan, atau Anda tidak berada di bawah naungan Tuhan, atau engkau tidak ada perhubungan relationship dengan Tuhan? Saudara yang sekasih dalam Tuhan, ayat itu akan menjadi berkesan ataupun bermanfaat bagi kita semua bila kita berada di rumah. Dalam arti kata, kita memiliki perhubungan dengan Tuhan kita. Kita ada fellowship terus dengan Dia. We are connected to our God. Haleluya. Nah, maka pada hari ini ada seruan Tuhan, Bapa surgawi kita memanggil kita kembali tinggal di dalam rumah supaya kita berada di bawah perlindungannya. Dan kita juga dapat mengatakan seperti pemazmur ini, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Haleluya. Amin. Nah, bila kita berada di bawah naungan ataupun perlindungannya, kita tidak perlu takut bahaya yang sedang melanda. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kalau pada hari ini engkau masih khawatir dan takut, mungkin Anda sedang berada di luar rumah Bapa. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari datang masuk tinggal di dalam rumah Bapa kita. Amin. Nah, seterusnya kalau Anda berada di dalam rumah Bapa, kita lanjutkan dengan pembacaan Mazmur itu 3-6. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Bila kita berada di bawah naungan perlindungan Tuhan, bila kita berada di dalam hubungan dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melindungi kita, yang akan memelihara kita. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga, apa maksud seruan stay home ini? Yang ketiga adalah it's a call to come under God's provision. It's a call to come under God's provision. Saudara, ini adalah satu panggilan untuk berada di bawah penyediaannya Tuhan untuk saudara dan saya semua. Nah, anak muda, anak bungsu ini bila berada jauh dari rumah bapaknya, dia telah meninggalkan rumah bapaknya seperti pembacaan kita tadi. Dia mengalami kegawatan ekonomi. Dia mengalami kemerosotan ekonomi. Dia mengalami masalah keuangan. Dikatakan ini sedang mengalami kelaparan di situ. Dia tidak dapat mengendalikan harta kekayaan yang ada pada dia. Itu sebabnya apabila saudara memikirkan keuangan Anda, kekayaan Anda itu dapat mengendalikan kehidupan Anda, dapat memelihara Anda, Anda tersilap. Karena selagi Anda berada di luar rumah Bapa, tidak ada jaminan,
Tidak kira seberapa banyak keuangan Anda tidak akan merasa tenang, Anda tidak akan merasa selamat. Jadi pada pagi hari ini, nah, orang muda ini memikirkan dia dapat hidup dengan keuangan yang ada padanya. Dia tersilap. Saudara, God is our source. God is our Jehovah Jireh. Yang bermaksud God is our provider. Mari saja Anda sebutkan semua. God is our source. Tuhan itu adalah sumber. Seterusnya, God is our provider. Semua katakan, God is our provider. God is our Jehovah Jireh. Amin. Nah, lihat bahwa Tuhan itu adalah sumber. Maka itu sebabnya pada pagi hari ini jangan meninggalkan rumah Bapa. Karena pada saat waktu Anda meninggalkan rumah Bapa, engkau sedang memutuskan diri Anda daripada sumber itu. Saudara, pada saat waktu anak muda itu mengalami kegawatan keuangan, dia menderita sekali. Hidup merinsah, susah sekali. Nah, dalam keadaan yang demikian, dia mulai pergi mencari pekerjaan. Dia sampai ke suatu tempat, orang inang babi, dan dia pergi di sana bekerja. Dia lihat itu babi makan, wow, bergeroncong perutnya. Dia mau makan ampas babi, makanan babi, bukan makan babi, daging babi. Rasanya itu mau makan makanan babi. Saudara, itu sangat jelek sekali. Itu keadaan how low he has gone in his life. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang sekasih dalam Tuhan, tapi puji Tuhan, dikala dia berada at the lowest point, pada tahap yang sangat terendah dalam kehidupannya, dia menyadari satu hal. Dia mengingati di rumah Bapa ada kelimpahan, di rumah Bapa ada penyediaan. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, mungkin Anda juga pada pagi hari ini sedang berada at the lowest point of your life. I have a good news to you. Kalau pada saat ini you come to your sense, kalau pada saat ini engkau datang dalam kesadaran bahwa di rumah Bapa ada penyediaan, come back to the house of the Father. Saya mengajak Anda semua, kita akan menghayati satu nyanyian. Saya mengajak Anda untuk menghayati lirik lagu ini. Dikala anak itu berada dalam keadaan yang terendah dalam kehidupannya, dia menghayati kebaikan yang ada di rumah Bapaknya. Remember the goodness of his Father. Jadi pada pagi hari ini, hayati nyanyian ini, the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other.
of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Untuk mengakhiri, saya ingin kita melihat sikap Bapa anak yang lari dari rumah ini. Yang pertama, kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Itu anak waktu dia sadar akan keadaannya, itu dia bangkit dan mulai kembali ke rumah bapaknya. Kita lihat apa respon bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah ia hatinya dengan oleh belas kasihan. Yang pertama di sini sikap bapak ini, saya mau tarik perhatian kita untuk melihat sikap bapak itu meresponi kepada keadaan anaknya ini. Yang pertama yaitu dia tetap menanti kepulangan anaknya. Pada pagi hari ini juga atau siang ini saya mengatakan bahwa Bapa Surgawi di rumahnya, dia tetap menanti kepulangan Anda kepada dia. Ini berita baik untuk Anda. Tidak kira apa keadaan Anda selama ini, engkau sudah menjauhkan diri daripada rumah Tuhan, engkau meninggalkan rumah Tuhan, dan engkau hidup di dalam keadaan yang tidak terurus. Dalam arti kata engkau hidup di dalam dosa, engkau melakukan segala macam kejahatan di situ, dan engkau sadar bahwa sekarang ini tidak ada kehidupan bagi Anda. Hati Bapa itu adalah senantiasa menantikan kepulangan Anda kepada Dia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah hati Bapa yang sedang menantikan anaknya.
dia tergerak oleh belas kasihan. This is the heartbeat of our God, of our Father towards you at this moment. He has mercy upon you. Yang kedua, hati ataupun sikap Bapa ini, dia tetap mengasihi anaknya. Saat dia, waktu anak itu datang pulang kembali ke rumah, waktu anak itu dalam keadaan pakaian sudah pastinya tidak smart seperti saya pada siang hari ini, pasti keadaannya yang keluar ataupun pulang daripada kandang babi itu, saudara yang sekalian dalam Tuhan, pasti bau busuk dalam keadaan yang kurus kering karena lama tidak makan. Saudara, sampai ampas babi dia mau makan karena kelaparan, dalam keadaan yang kurus kering, dalam keadaan yang jelek, yang kotor begitu, in his filthiness. The Father still love him. Bapa itu tetap mengasihi dia. Dan pada waktu Bapa itu melihat dia dari jauh, Bapanya tidak dapat tahan hatinya. Waktu dia melihat anaknya, itu sebabnya hari pertama dia tetap menanti kepulangan anaknya. Dan sekarang ini dia melihat, wow, anakku pulang. Dan dia datang di situ. Dia tidak menunggu di rumah. Dia datang melari keluar rumah dan dia mendapatkan anaknya. Ini adalah hati Bapa surgawi terhadapmu pada pagi hari ini. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, ini adalah berita baik untuk Anda. Ini dalam waktu keadaan kita menghadapi virus corona ini ataupun wabak ini, kita sedang berada we were being restrained daripada pergerakan kita. Tuhan mau kita come to our sense. Tuhan mau kita sadar melihat keadaan kita. Mungkin kita seperti anak ini, dan Tuhan katakan dia tetap menanti kepulangan kita kepada dia. Dia tetap mengasihi kita dan menanti kepulangan kita. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, pada waktu dia lihat anak itu, dia lari mendapatkan dia. Dia tidak peduli keadaan anaknya yang kotor itu. Dia tidak peduli keadaan busuk yang ada itu. Dia datang keluar rumah dan dia merangkul anaknya. Dan dia mencium dia. Saudara, who can do that? Bapak-bapak, ibu-ibu semua, pernahkah Anda melakukan hal yang demikian? Apabila anak Anda memberontak, apabila anak Anda itu menentang Anda, atau bila anak Anda tidak mengikuti kata-kata Anda, engkau pastinya sakit hati. Tapi lihat hati Bapa surgawi kita kepada anaknya yang telah meninggal, rumah yang telah memberontak ini. Dia tetap mengasihi dia. So this is the moment that you got to come to your sense and come back to the Father. Yang ketiga, dia tidak membiarkan anak itu berada di luar rumah. Bapak ini dengan cepat-cepat membawa dia masuk di dalam rumah. Pada hari ini saya mau menyatakan juga, Bapa surgawi itu juga, dia mau mengajak Anda masuk di dalam rumah. Karena berada di dalam rumah itu selamat, saudara yang sekasih dalam Tuhan. Keadaan yang ada di luar itu menyebabkan anaknya menderita sekali. Dan sebagai seorang Bapa yang penuh dengan kasih dan belas kasihan ini, dia tidak mau anak ini menderita di luar sana. Demikian juga hati Bapa surgawi kita terhadapmu pada pagi hari ini. Dia mau supaya saudara berada di dalam perhubungan dengan dia, di dalam perlindungan dia, dan juga penyediaan yang daripada dia. Dia mengajak Anda untuk masuk ke dalam rumahnya pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, saudara yang sekalian dalam Tuhan, bila dia membawa dia pulang ke rumah, dia memberikan kepada anaknya itu apa yang layak dipakai oleh seorang anak dan bukan seorang hamba. Walaupun anak itu waktu dia masih di kandang babi tadi, dia pikirkan, saya tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Pokoknya saya pulang karena di rumah Bapa itu ada penyediaan. Dia pulang dengan hati yang rasa tidak layak lagi disebut sebagai anak. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini saya mau menarik perhatian Anda, sikap Bapa itu terhadap anak. Pada pagi hari ini kita lihat apa kata Bapa ini kepada hamba-hamba yang ada di rumah. Di dalam ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu di kakinya. Wow, Bapa ini langsung tidak mempersoalkan atau membangkitkan pemberontakan anaknya. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan hati seorang bapa yang mau supaya anaknya pulang, to stay at home and stay safe. This is the goodness of God.
Inilah kasih karunia dan belas kasihan Allah Bapa. The grace and the mercy of God yang Ia sediakan melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. The door is open for you to come back to Him today. Hari ini jika engkau sudah jauh ataupun sudah lama meninggalkan rumah Bapa, engkau sudah lama tidak ada perhubungan dengan Dia, dengan Bapa, kembalilah. Come home. Come into alignment dengan Bapa. He is waiting for you. Dia menantimu. Dia mau bersekutu dengan engkau. He want to fellowship with you. Yeremia 33 ayat 3. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan mau mendengar Anda sendiri berbicara kepada Dia. He want to hear you, He want to talk to you. Dia mau berbicara juga kepada Anda, memberitahukan banyak perkara isi hatinya sendiri. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, when you are in alignment with God, when you are in a relationship with God, saudara yang sekasih di dalam Tuhan, engkau tetap akan memilih untuk datang di hadapan Dia. Apalagi dalam keadaan kita sekarang ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap untuk mewakili Dia di bumi, who are willing to stand in the gap for the nation, for the world, dalam keadaan seperti yang kita alami sekarang ini. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, when you are down on your knees, bila kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita, kita datang berlutut, we kneel down, God will stand up for you. God will stand up for you. And when God stand up for you, who can be against you? Bila Tuhan itu berdiri untuk Anda, siapakah yang dapat menentang Anda? Siapakah yang dapat menghalang Anda? Bila Anda berlutut, bila Anda bersujud, engkau datang, you come into alignment with God. You come with the heartbeat of God for the nation, for your family, for your country. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, God will stand up for your family, God will stand up for your country, God will stand up for the world. Dan saya yakin dan percaya, kita akan melihat bahwa wabak ini akan berhenti. Karena bila kita come into relationship with God, bila kita datang itu perhubungan dengan Tuhan, and we have the heartbeat of God, kita akan lihat sesuatu yang baik akan terjadi. Maka pada saat ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik bagaimana Anda hidup. Ayat yang terakhir saya mau kongsikan dengan kita, Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari saudara yang sekasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak Anda untuk merenungkan kehidupan Anda. Are you in the house of God? Are you in a good relationship with God? Are you in a fellowship with God? Dan adakah engkau berada di dalam perlindungan Tuhan, naungan Tuhan, di dalam penyediaan Tuhan? Mari pada hari ini Dia sedang memanggilmu untuk kembali kepada Dia. Saya mengajak kita tutup mata kita, buka hati kita kepada Dia untuk berbicara. Saya akan memberikan 2 tantangan pada pagi hari ini. Bagi Anda yang sudah lama keluar dari rumah Bapa, mari pada pagi hari ini, our God the Father is waiting for you to come back. Dia sedang menanti kepulanganmu, datang kembali ke rumah, will have a fellowship dengan Dia. Datanglah, buka hati Anda, datang kepada Dia, rendahkan hati Anda seperti anak muda ini tadi. Dan yang kedua, bagi Anda yang mungkin selama ini belum pernah ada dalam rumah Bapa, engkau selalunya berada di luar rumah. Dalam arti kata, engkau tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda. Hari ini Bapa ini yang baik ini juga sedang memanggil Anda untuk datang masuk ke dalam rumahnya, to stay home and stay safe, di dalam perlindungan dengan Dia, di dalam Dia.
Mari saja kita semua berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih Tuhan. Bapa, saya berdoa untuk setiap pribadi, anak-anakmu Tuhan yang telah meninggalkan rumah, that who have lost touch with you, who do not have that relationship with you, who do not have that fellowship with you. I pray and ask in Jesus' name. Saya berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sambut dia kembali. Bapa, Engkau terima dia kembali. Bapa, Engkau mengasihi dia, Engkau ampuni dia. Terima dia, pulihkan keadaannya pada saat ini. Bapa, Engkau terus berbicara dan Engkau pimpin dia, guide him, Lord, in his or her life, Father God. So I pray and ask for your mercy and grace to be upon his life, Father God. And restore him and her with you, O Lord. Pulihkan Tuhan kembali hubungannya dengan Engkau. Engkau memelihara, melindungi dia. Engkau menyediakan Tuhan penyediaan yang secukupnya bagi dia. Dan juga saya berdoa Tuhan bagi mereka yang berada di luar rumah, yang tidak pernah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Pada saat ini, pada waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, Engkau menerima dia di dalam rumahmu. Terima kasih Bapa, Tuhan hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau kuatkan Tuhan, Engkau teguhkan hati kami, iman kami Tuhan tetap percaya dan di dalam perhubungan dengan Engkau. Tidak kira di mana kami berada, kami tahu kami berada di dalam perhubungan dengan Engkau, dalam perlindungan dan penyediaan-Mu. Terima kasih, segala kemuliaan, hormat dan pujian kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Haleluya. Nah, saya mau mengajak Anda semua sebelum saya mengundur, kita sebut sekali lagi. Ikut saya. Come home. Stay home. Stay safe. Under his covering. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Ada Jumat Agung, Good Friday. Kita akan bertemu lagi on air dan juga pada hari Ahad, yaitu Easter Sunday Celebration. Tuhan memberkati Anda semua. God bless.